Bersama WND Catering selalu happy di hati dan dompet friendly. Semua pasti nikmati, WND tetap jadi pilihan hati. Selamat siang semua, balik lagi di WND Catering Lampung Selatan. Hari ini kita mau lihat daily operation. Ada beberapa menu. Ada tahu cabai garam. Cabenya lagi di blender. Lihat cabenya. Nah, mede. Tuh. Ya, lagi dibikin. Yang masak namanya Febri. Tahu cabai garam. Baru di sini ada mereka lagi masak, ada kangkung, ada ayam goreng buat balado ya, Andri? Ya, balado. Buat ayam balado, ayamnya udah kayak yang biasa di sini kalau ada ayam berbumbu, ayamnya itu udah diungkep H-1, baru kita simpen di chiller, baru besoknya tinggal kita goreng, habis digoreng baru kita mix sama bumbu. Kalau yang ayam bumbu, tapi di sini kalau ikan bumbu, kalau yang ikan laut, ikan potong, kita selalu kita oven. Selalu kita oven, kecuali ikan air tawar. Ikan air tawar pasti goreng dulu. Kayak kembung, hari ini ada kembung. Nih. Nah, ini pasti digoreng. Kalau kembung, lele, nila, apalagi itu, dori, itu pasti digoreng. Tapi kalau kayak cakalang, ada simba, itu pasti kita oven. Karena kebanyakan kalau digoreng dulu, ikan laut itu dia digoreng potong gitu, dia malah keras hasilnya pas kita mix sama bumbu. Nah, kalau ini enak, balado. Kok. Lalu kita ada kacang mede, cashew nut. Ini 10 kilo. Karena kita ini buat masak sambal gepuk. Sambal gepuk kita tuh pakai kacang mede. Jadi rasanya cukup rich karena bahannya juga rich. Gepuk kita ada juga supply karena kan ini selain catering tapi ini juga central kitchen, di mana kita nyuplai beberapa item ke outlet-outlet di luar. Yang kita supply kebanyakan hanya base gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau usaha tapi nggak mau gede di operasional, itu bisa ambil dari kita. Jadi tinggal kita kirim lauk, kita kirim nasi, kita kirim sayur, kita kirim apapun, tinggal taruh orang aja di situ, jualan aja gitu. Ini buat sambal gepuk. Kalau ini terasi, sambal terasi kita. Kebanyakan sambal di sini digoreng. Karena kita mau cari aman, karena kita main di corporate, ada beberapa perusahaan yang nggak punya jam makan kan. Jadi kalau di hotel itu kan jam makan jelas ya, itu 4 jam kan, misalnya dari jam 6 sampai jam 10 breakfast gitu kan. Tapi kalau di PT mereka ikut jam istirahat karyawan. Kalau kena PT yang shift-shiftan, itu jam istirahatnya kadang nggak jelas gitu. Jadi bisa dia jam makan siangnya itu dari jam 12 siang, kadang bisa sampai jam 4 sampai setengah 5 gitu. Jadi kita mau cari aman produk kita cari solusi. Kalau untuk sambal kita pakai yang digoreng, jadi udah pasti aman. Ada juga sih yang direbus kalau di tempat lain, cuman udah beberapa kali kita coba, takutnya kurang bertahan lama lah. Tapi ini oke kok. So far 1 tahun terakhir nggak ada yang komplain soal sambal. Jadi it means works sangat gitu.
Ini sambal terasi kita ya. Jadi kita nggak ada sambal ulek. Jadi kalau nyari sambal ulek di tempat kita nggak ada. Karena kita pikirin lifetime si masakan tersebut. Oke. Ini nanti buat yang tahu cabai garam ya. Tahunya udah digoreng. Ini daun bawangnya. Ini cabenya. Ya. Ini dimasak. Mana si Febri mana? Oh, suruh dia masak. Iya. Feb, ajar aja Feb. Cabai garam. Ya, jadi dia pakainya tahu yang udah digoreng. Ini. Terus dia ada tadi daun bawang, ada cabai, tapi dia pakai garlic juga, pakai bawang putih. Rasanya harus asin gurih. Rasanya asin gurih. Kenapa tahunya digoreng dulu? Karena nanti kan dia di mix di sini, ditumis supaya dia nggak hancur. Jadi harus digoreng dulu. Dan ini udah ada rasanya ya, tahunya. Jadi kita kalau masak apa-apa itu si main itemnya itu harus ada rasanya. Nah, itu udah masuk bawang putih dulu. Kangkung, balacan, ini sausnya balacan, ya, pakai buat kangkung. Terus kita udah ada ayam yang mau di prepare. Ini bakalan kita ungkep hari ini, makanya habis dia ngantri kompor aja. Habis kompor selesai dia lanjut prepare. Sama di sini ada juga yang mau diungkep, makanya kita cover dulu karena habis ini dia mau langsung di prepare. Jadi di sini kitchennya nanti yang prepare ada timnya lagi. Jadi lanjut lagi dia sampai malam karena kita ada shift 3. Jadi di sini kitchennya itu 24 jam prepare. Dari pagi kita masak, shift subuh itu jam 4 pagi. Lalu shift 2 itu jam 12, ini shift 2. Baru nanti shift 3 itu jam 7 malam. Jadi orang yang prepare itu dia nanti masuk sore jam 6. Dia sambil bikin shift 3 sampai jam 9. Baru dia lanjut prepare sampai jam 3 pagi. Paling itu. Nah, ini udah masuk bawang putih. Sampai harum ya. Sampai bawang putihnya harum. Jadi dia bikin base-nya dulu, masuk bawang putih, masuk daun bawang, masuk cabai merah. Base-nya udah jadi, di seasoning, udah ada rasa, kasih air. Baru dia masuk tahunya. Jadi tahunya tinggal nge-mix saja. Sama ayam balado juga kayak gitu. Ayam bumbu hijau juga gitu. Ayam bumbu Bali. Pokoknya semua ayam yang berbumbu, cooking metode sama. Shoot ini aja ya.
panas nggak sih, Bar? Ntar yang bagian lo masak ini, Feb, di videonya dipasangin lagu Jawa. Mau ganti spatula nggak anjir nanti tahunya. Pakai Andri tuh, pinjem aja. Deng ke saiki yo mesti salah. Saving ya, Pepe? Oh ini. Biasanya pakai tangan nggak apa-apa. Nanti cuci tangan dulu ke wastafel sebelum masak. Mana dulu, wastafel dulu. Cuci tangan dulu. Ya. Hitung dulu. Nah, sekarang tofunya udah jadi, tahu cabai garamnya. Sekarang dia harus porsiin berdasarkan jumlah porsi ke insert. Nanti dia ada hitung-hitungannya di sini. Dia harus ngefikin jumlahnya sama angkanya. Hitung aja buat siapa ini? Indofood ya? 90. Hitung ya. Jadi di sini semua serba ngitung. Yang masak pas dia morsiin, dia harus dihitung supaya kita nggak over. Karena kalau over bisa jadi bahan buat 3 shift hanya kepake buat 2 shift gitu. Lalu di prepare, ayo coba kita cek di prepare ya. Nah, jadi kalau di sini tempat prepare dia berhitung juga, semuanya serba hitung. Jadi udah dari pas order. Jadi kita H-2 itu order barang. Order barang itu kita ngitung buat berapa packs gitu kan. Baru setelah kita order, barangnya datang, mereka prepare dihitung juga. Dihitung juga. Di sini ada hitung-hitungannya, ada cara ngitungnya berdasarkan list gramasinya. Satu orang dapat berapa. Lalu udah di sini dihitung di tempat masak. Itu pas mereka masak dihitung juga supaya pas mereka masak misalnya di prepare buat 3 shift, kalau mereka nggak hitung siapa tahu barangnya langsung habis buat di shift 1 sama shift 2. Jadi supaya tercukupi, jadi mereka ngitung juga gitu. Dan yang dikasih ke klien juga udah dihitung.
Nah, kayak gini kan. Nah, dia ini udah kena hitung. Kalau yang jumlahnya pieces, dia udah kena hitung berapa pieces. Tapi kalau yang bukan pieces, dia biasanya ada list di sini ditulis sama mereka berapa gram per porsinya gitu. Jadi nggak ngasal juga. Jadi kita nggak ada barang over, tapi nggak juga kekurangan yang bisa jadi komplain. Lalu kalau ini adalah makanan yang dibungkus untuk staff catering kita yang jaga di sana. Jadi di PT tersebut, di perusahaan tersebut, kita servingnya prasmanan. Jadi prasmanan itu dijaga, ada yang ngejaga kan. Kalau kalian makan di hotel, ada waiter yang ngejaga. Kita punya waiter di sana. Nah, ini buat makan karyawan kita yang jaga di sana. Setiap shift kita bikinin. Jadi nggak ngeganggu si makanan utama buat si company gitu. Jadi terpisah. Jadi nggak ada alasannya si perusahaan itunya dicomot sama karyawan kita yang jaga, nggak. Karena kita kasih mereka makanan sendiri-sendiri juga. Beda jadi. Paling itu kita lihat si tahunya udah sampai mana. Berapa, Pak? 90? 90 dia tambahin aja. Ya 3 apa 5 boleh. 2 lagi. Masih cukup kan? Oke. Sip. Ya. Ini Indofood ya. Oke. Nah, ini tahu cabai garam kita. Ini buat salah satu company. Oh, ini baunya wangi banget sih. Ya, Bareh. Wangi sih ini. Apa? Ya, boleh lah. Nah, nanti kayak gini, kita kumpulin per company. Di sini ada company lain, ini ada company lain. Ini lauk pendamping. Jadi dia tuh harus ada lauk utama, ada sayurnya. Ini sayurnya sayur gudeg. Baru ada sambal. Lalu lauk pendampingnya lagi dimasak juga. Yang PT yang ini baru sambal sama lauk pendamping. Jadi setiap hari kita pasti ada lauk utama, sayur, lauk pendamping, sambal, buah, nasi, kerupuk. Kerupuk tuh udah dipisahin juga. Nah, ini nasinya. Nasinya dia belum ditutup rapat, semuanya masih kebuka semua, supaya dia nggak benyek di bawah. Karena kalau langsung ditutup, dia uapnya itu bikin air sampai di bawah, jadi embun, baru bawahnya benyek nanti. Makanya pas mau dikirim ditutup, nanti dipakein kain lap dulu. Kalau kerupuk di kita sama, kerupuk juga kita ukur, terus dikasih tanda ini buat shift berapa, PT mana gitu. Kerupuk juga kita tandain. Paling itu aja operasional hari ini. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa WND Catering, free test food every day, anytime. Tinggal hubungin aja ke nomor kontak WND. Nanti kalau ada request test food, tinggal bilang aja. Kalau nggak ada request, biasanya standar dari kita test food itu kita kasih sapi lada hitam, ikan asam manis, satu lagi ayam goreng ketumbar. Ada nasi juga tentunya, bebas sih. Nanti kalau ada request menu di luar itu harus kontak di hari sebelumnya dulu. Tapi bebas kapan aja, free test food anytime. WND Catering. Ciao.